Selamat datang di Arsip Tengah Malam, tempat di mana kisah-kisah yang terlupakan kembali ditemukan. Cerita tentang suara yang tak seharusnya terdengar, tentang tempat yang tak seharusnya didatangi, dan tentang sesuatu yang mungkin sedang memperhatikanmu sekarang. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan lihat ke belakang. Aku pernah ngontrak di sebuah rumah kecil di pinggiran Jogja. Murah, sepi, dan kelihatannya normal. Sampai suatu malam, aku lihat jari tangan keluar dari retakan sumur di belakang dapur. Tahun 2019, aku pindah ke kontrakan kecil di pinggiran Jogja. Bukan tempat angker. Gangnya ramai, dekat warung, dekat musola. Sore masih ada anak-anak main bola. Dari luar, rumah itu kelihatan biasa banget. Makanya aku ambil. Alasannya simpel, murah. Pas serah terima kunci, ibu pemilik rumah cuma bilang satu hal yang menurutku aneh. Kalau malam, jangan buka pintu belakang terlalu lama. Aku sempat nanya kenapa. Jawabannya singkat, lembab, banyak nyamuk. Waktu itu aku percaya aja. Bagian belakang rumah memang agak aneh. Ada dapur sempit, kamar mandi kecil, lalu halaman belakang yang diplester seadanya. Di pojoknya ada sumur tua yang sudah ditutup beton. Penutupnya retak sedikit di bagian pinggir, kayak pernah dibuka lalu ditutup lagi secara paksa. 2 malam pertama nggak ada apa-apa. Masuk malam ketiga, sekitar jam 1 lewat, aku kebangun karena dengar suara perempuan menangis. Pelan, putus-putus, dan suaranya datang dari arah belakang rumah. Aku keluar kamar, jalan ke dapur, lalu buka pintu belakang sedikit. Udara dingin langsung masuk, padahal siangnya panas banget. Tangisannya berhenti. Lalu aku dengar suara lain, kayak suara orang berkumur di dalam air. Aku langsung tutup pintu. Besok paginya, aku cerita ke mbak warung depan kontrakan. Dia langsung tanya, dengernya dari belakang ya? Aku mulai gak enak. Lalu dia bilang kalau penghuni sebelumku juga cuma kuat sebentar di rumah itu. Alasannya sama, sering denger perempuan nangis dari belakang. Aku tanya, memang ada apa di belakang? Dia cuma lihat ke arah rumahku, lalu bilang pelan. Katanya dulu ada yang jatuh ke sumur. Aku tanya siapa? Jawabannya bikin merinding. Cerita warga beda-beda, gak pernah jelas. Setelah itu, aku mulai sadar hal-hal aneh. Bagian dapur selalu lebih dingin dari ruangan lain. Keran kamar mandi kadang netes sendiri. Dan yang paling ganggu, setiap lewat jam 1 malam selalu ada bau melati. Gak pernah siang, cuma malam. Sampai akhirnya kejadian itu datang. Aku pulang larut, sekitar 1:30 pagi. Waktu buka pintu depan, aku sadar sesuatu. Pintu belakang rumah terbuka. Padahal aku yakin pagi tadi sudah kukunci. Aku sorot dapur pakai senter HP. Benar, pintu belakang terbuka sedikit. Tirai dapur bergerak pelan kena angin. Lalu terdengar suara, plung, kayak ada sesuatu dijatuhkan ke air. Aku diam. Plung, sekali lagi. Dari arah sumur. Aku nggak tahu kenapa malah jalan mendekat. Pelan-pelan aku buka pintu dapur lebih lebar. Halaman belakang gelap, sepi. Lalu terdengar suara perempuan. Serak, basah, seperti bicara dari tenggorokan yang penuh air. Cuma satu kata, tolong. Tanganku gemetar. Cahaya senter goyang ke arah penutup sumur. Dan saat itulah aku lihat sesuatu yang sampai sekarang gak bisa kulupa. Di sela retakan beton itu ada jari tangan. Kurus, pucat, basah, dan bergerak pelan, seperti sedang berusaha mencengkeram dari bawah.
Aku mundur. Lalu satu tangan lagi muncul. Aku langsung lari ke depan rumah sambil teriak, sandal sampai copot sebelah. Warga berdatangan, nyenter ke belakang, ngecek semua sudut. Hasilnya, gak ada apa-apa. Besok paginya, ibu pemilik rumah datang. Wajahnya beda, bukan marah. Lebih ke orang yang selama ini menutupi sesuatu. Lalu tahu, rahasianya akhirnya kebuka. Dia duduk, diam lama, lalu bilang, "Dulu adik saya tinggal di rumah itu. Suatu malam, dia hilang. Besok paginya ditemukan di sumur belakang." Aku langsung lemes. Yang bikin bulu kuduk berdiri, ibu itu bilang, "Waktu itu penutup sumurnya masih utuh. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah ngerti dia masuk ke sana lewat mana." Aku tanya, kenapa rumah itu masih dikontrakan kalau memang ada kejadian begitu? Jawabannya pendek, dan justru itu yang paling ngeri. Saya butuh uang. Kadang yang paling menyeramkan bukan hantunya, tapi alasan manusia tetap membiarkan sesuatu tinggal di sana. Aku putuskan pindah, tapi malam terakhir di rumah itu jadi malam paling buruk. Aku sengaja begadang, gak mau tidur. Jam 1:13, bau melati itu datang lagi. Kali ini lebih pekat. Lalu terdengar suara. Tok, tok, tok. Dari kaca jendela dapur. Aku menoleh. Di luar jendela, ada seorang perempuan berdiri. Rambutnya basah menutupi wajah. Baju putih kusam menempel ke badan. Seperti baru diangkat dari air. Kepalanya miring sedikit. Dia mengetuk kaca pelan dengan kukunya. Tok, tok, tok. Aku gak bisa teriak. Gak bisa lari. Lalu dia angkat tangan dan menunjuk ke lantai dapur. Aku ikut lihat ke bawah. Dari celah pintu belakang, ada air merembes masuk. Keruh, anyir, kayak air sumur lama. Pas aku angkat kepala lagi, perempuan itu sudah gak ada. Yang tersisa cuma bekas telapak tangan basah di kaca. Paginya, aku langsung angkut semua barang dan pergi. Sebelum keluar, aku sempat lihat ke belakang sekali lagi. Retakan di penutup sumur itu lebih lebar. 2 bulan kemudian, aku sempat balik ke daerah itu dan mampir ke warung depan. Kontrakan itu kosong lagi. Aku tanya, gak ada yang jadi tinggal? Mbak warung bilang, ada, tapi cuma tahan seminggu. Aku tanya kenapa? Dia jawab, katanya tiap malam ada perempuan berdiri di dapur, basah kuyup, cuma diam. Aku tanya, terus? Mbak itu menatap aku lama, lalu bilang pelan, kalau penghuni rumah pura-pura gak lihat, besok paginya air sumur selalu penuh sampai meluap. Sampai sekarang, kalau aku mencium bau melati lewat tengah malam, aku selalu ingat rumah itu. Dan satu pikiran yang gak pernah benar-benar hilang. Mungkin suara dari sumur itu bukan minta diselamatkan. Mungkin dia cuma butuh teman di bawah. Kalau kamu menikmati cerita malam ini, jangan lupa subscribe Arsip Tengah Malam. Karena besok malam, mungkin giliran ceritamu yang akan kami buka.